nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. 12 menit lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya di Mana Berado. Kita masih dalam rangkaian Sriwijaya Pagi. Dan seperti biasa Cek Pilih bilang tadi untuk jam 9 paginya kita bakal ada program spesial kita. Ada obrolan komunitas di mana Cek Pilih bakal mengundang salah satu komunitas yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Dan di kesempatan di pagi hari yang cerah ini, di edisi Selasa 24 Juni 2025, sudah hadir membersamai kita di RRI Pro 4 Palembang langsung di studio. Ada kawan-kawan dari Renat Project. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Rame nih ya. Harus semangat dong. Iya, rame nih. Jangan-jangan kamu nih paduan suara jangan. Oke, kita sudah kehadiran kawan-kawan dari Renat Project. Dan hari ini juga kita bakal membahas sebuah topik tentang weekend produktif ala Renat Project. Tapi pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka pula tak cinta ya. Kita kenalan satu persatu dulu. Dari yang paling ujung, ini sudah ada Muhammad Renat Taryaman. Halo Renat, selamat pagi. Halo Kak Pili, pagi juga. Bagaimana perasaannya hari ini? Excited ya. Amazing hari ini diundang di Pro 4 ya. Oleh Kak Pili. Satu kebanggaan dah. Satu kehormatan juga. Oke, ini kali pertama? Ya, pertama kali. Oh, first impression lah ya. Yes. Oke. Jadi gimana tadi perjalanan dari rumah ke sini? Ada kesulitan yang ditempuh? Lancar sih, tapi kayak di luar agak-agak mendung ya. Agak-agak mendung. Jadi dingin-dingin kayak kota Bandung jadi bersahabat lah ya. Iya, betul. Adem-adem gimana gitu. Betul sekali. Oke, baik. Renat selain di Renat Project ini kesibukannya apa? Aku salah satu seorang marketing ya. Oh, marketing. Marketing boleh disebutin nggak? Boleh dong. Boleh. Ya, aku marketing di Hansa Plus gitu, Plaster. Jadi emang dari hari Senin sampai hari Sabtu itu aku kerja. Nah, tapi kalau udah Sabtu sore udah itu langsung kita gaspol untuk WO ya. Oh, cari sasaran ya. Betul, job site. Oh, job site, job sampingan ya. Job sampingan. Oh, ngeri, repot kakak ini canyo ya, banyak gawenya, banyak cuannya juga ya. Oke. Kita ke tengah yang paling cantik di studio ini sepertinya ada Rindi Antika. Halo Rindi, selamat pagi. Halo pagi Kak Pili. Oke, Rindi gimana perasaannya bisa ke RRI hari ini? Excited banget. Dari semalam tuh kayak aduh biasa kepikiran ya. Mau pakai baju apa walaupun di sini nggak kelihatan ya bajunya. Cuma kita suaranya ada YouTube aja. juga. Oke, benar. Disapa-sapa juga para pendengar kita yang lagi streaming via YouTube ya. Oke, jadi Rindi salah satu member juga di Renat Project ya. Iya, benar. Oke, jadi selain di Renat Project ini kesibukan Rindi apa sehari-harinya? Hari ini kebetulan wirausaha. Wirausaha. Iya, di bidang floris. Boleh nih sekalian promo? Boleh dong. Jadi buat warga Palembang nih kalau lagi cari hadiah, terutama buket bunga atau papan bunga bisa ke Rindi yaitu di Ersik Floris. Pemesanan bisa dari online atau langsung ke toko. Offline stores ini ada di Jalan Mayor Salim Batubara, Sekip Tengah. Oke, baik. Kalian berdua nih berarti bukan hanya di Renat Project aja tapi bejibun juga ya. Bener. Aktivitasnya. Tipis-tipis ya. Anak-anak muda yang tebal cuan ini sepertinya ya. Harus produktif loh. Harus produktif, iya. Bener. Mumpung masih muda ya. Betul. Oke, baik. Yang paling dekat dengan saya ini yang paling depan ini yang pakai baju hitam ya, hitam manis juga sepertinya. Ada Bintang Herlambang. Halo Bintang. Halo, selamat pagi Bintang. Selamat pagi juga Kak. Oke, gimana Bintang perasaannya bisa ke RRI hari ini? Bahagia, senang.
Tapi ini udah yang kedua sih Kak diundang di RRI. Oh, udah yang kedua. Alhamdulillah berarti ya. Berarti udah ada pengalaman dialog ya. Oke, baik. Bintang selain jadi member Renat Project, saat ini kesibukannya apa? Kebetulan Bintang kesibukannya, Bintang baru tamat sekolah sih Kak, baru tamat SMA. Tapi sebagai Gen Z ya Kak ya. Jadi Bintang aktivitasnya sehari-hari itu ngebantuin orang tua Kak di bisnis juga. Oke. Jadi selain di Renat Project ini ada juga sampingan yang lumayan juga ya. Oke, baik. Bintang baru lulus juga ya? Baru lulus. Baru lulus tahun ini. Jadi sudah punya goal ke depan mau gimana? Udah ada. Mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau ada sesuatu yang pengen ditempuh yang lain? Doain aja ya. Yang terbaik ya? Iya, doain yang terbaik dan doain lulus. Oke, amin. Mudah-mudahan ya diberikan segala sesuatunya dilancarkan, amin. Baik, kita kembali lagi ke Renat Project ini ya, langsung dengan topik weekend produktif ala Renat Project. Kalau Kak Pili boleh tahu ini terbentuknya kapan Renat? Untuk Renat Project Wedding Organizer ini di tanggal 2 Maret Kak. Jadi itu awal puasa tahun ini. Baru terbentuk. Oke. Jadi kayak dapat inspirasi karena udah beberapa tahun ikut WO ya. Maksudnya ikut orang lain ya gitu. Jadi kayak aku bisa nih kayak punya potensi untuk ngembangin punya usaha sendiri. Nah, jadi merambah dari ilmu yang udah didapat. Jadi ya mau buka sendiri lah gitu usaha. Dan juga bisa membantu teman-teman yang baru tamat mungkin ya, atau misalkan yang mau ada kerja sampingan, jadi bisa aku ajak untuk ikut WO di RPWO. Benar. Gitu. Jadi Renat Project ini bukan hanya sekedar komunitas, tapi komunitas yang memberikan income juga tentunya ya. Betul sekali. Oke, berarti berawal dari Renat yang memang notabene memang kru WO di WO sebelumnya. Betul. Oke, jadi sekarang memutuskan untuk membuka sendiri. Iya, betul. Membuka sekali, sendiri dan alhamdulillah sekarang aman. Alhamdulillah Lancar? Lancar. Lancar, Walaupun ya kayak bayi ya Kak, baru lahir terus kita merangkak dulu, baru belajar jalan, nanti baru bisa lari. Nah mungkin kalau RPWO masih tahap merangkak ya. Tapi Nggak doain apa-apa. aja semoga lancar. Iya, ya namanya juga berproses ya. Jadi Betul. proses itu nantinya akan indah pada waktunya yang pasti ya. Iya, Oke, baik. Nah, jadi di RPWU ini sendiri berarti banyak anggota yang Renat ajak ya. Ada beberapa yang maksudnya tuh inti ya, inti. Tapi juga di sini kan tidak terikat nih Kak. Jadi lebih enak dan mudah untuk ngajak orang untuk join di RPWO gitu. Jadi tergantung ya kalau misalkan ada calling job, mereka dipanggil Langsung Oke, diajak gitu. Oke, ini sebenarnya mulia juga berarti ya tujuannya ya. Jadi selain produktif mengajak teman-teman yang lain juga untuk bisa mendapatkan income di hari libur tentunya ya. Betul sekali. Jadi tidak mengganggu aktivitas sekolah ataupun kerja mereka gitu. Kuliah juga. Oke. Jadi rata-rata dari anggota Renat ini umuran berapa? Atau mungkin ada kayak kuliah semua atau mungkin gimana nih? Kalau Ren nggak ini ya. Maksudnya yang penting dia gesit aja. Gesit nurut apa yang kita bilangin ya. Kita arahin ya. Kita arahin. Terus juga kalau untuk kisaran range umur ya, mungkin dari 17 tahun sampai ya 17 tahun ke atas lah 17 ya. tahun ke atas lah, 17 plus ya. Oke, tentunya yang udah bisa beradaptasi ya. Iya, betul. Dan juga bisa berbaur satu sama lain. Oke, kita ke Rindi. Rindi, kalau Kak Pili boleh tahu awal pertama kali ikut di WO ini sejak kapan, Rindi? Rindi Kalau ingat. pertama kali WO di tahun 2023. 2023. Hampir 2 tahun. Oke, kok kenapa bisa tertarik ikut WO gitu? Awalnya sih Kak, coba-coba bener. Oh, coba-coba. Jadi tahu sendiri kalau Palembang kita weekendnya paling jalannya ke mall. Kalau nggak nonton makan. Jadi mikirnya apa nih kalau yang bisa dikerjain kalau weekend minggu tuh. Lihat-lihat WO keren juga nih kerjanya. Berdiri tahu gitu kan. Lihatnya dulu kalau WO tuh berdiri aja gitu kan. Iya. Tapi pas sudah dijalanin, wow. Ternyata. Oke, jadi memang awalnya 2023. 2023 coba-coba nggak taunya nyaman ya. Iya benar. Nyaman kayak ngerasa jati diri aku kayaknya di sini deh. Benar.
Karena ada sesuatu kebanggaan tersendiri kalau misalkan kita bisa membantu dream wedding ya, Iya, dream benar, wedding Kak. para klien kita. Kita kayak ngerasa oh kita ini berguna juga sebagai manusia gitu kan. Iya betul. Terlepas kita dapat income atau enggaknya, tapi kita untuk jiwa sosialisasi itu kayaknya memang penting ya untuk kehidupan sehari-hari tentunya. Oke, baik. Jadi Rindy saat ini masih aktif juga? Masih aktif. Masih Kak. aktif di Renat WO dan juga WO lain ya? WO lain, iya. Oke, baik. Nah, kita ke Bintang lagi di Bintang. Kalau Bintang nih sepertinya sudah melanglang buana ya. Memang dia dibesarkan oleh keluarga WO sepertinya. Benar sekali, Kak. Oke, jadi gimana Bintang? Kamu bisa tertarik dan juga bisa ngeblend dengan kerja WO ini? Kalau Bintang sendiri sih Kak, mulai tertarik di dunia wedding organizer ini itu dari SMP. Mungkin kalau orang-orang lain SMP itu masih main layangan ya kan. Kalau Bintang udah ngurusin orang nikah. Iya, betul. Jadi gimana waktu pertama-tama kali mengalami susah nggak atau gimana tantangannya kemarin? Awalnya sih tantangannya itu sih kita harus tahu watak-watak manusia ya kan. Ada yang gimana, jadi kita harus paham situasi dan kondisi juga kayak gitu Kak. Oke, jadi memang betul kita harus tahu watak, tahu juga membaca mood ya, membaca mood para klien, karena kita nggak tahu apa yang di pikiran dia. Bisa saja kalau misalkan dia lagi nggak mood dilampiasin ke anak-anak WO. Bisa itu. Pernah bisa, kejadian? Pernah. Pernah kejadian? Ada yang bisa diceritain nggak kira-kira gimana? Tapi nggak usah sebut orangnya ya, Iya. pengalamannya aja. Coba Renat gimana Renat? Kalau untuk pengalaman di WO tuh beraneka ragam karena kan kita banyak bertemu sama tamu-tamu undangan ya, yang dimana yang ada yang baik, ada yang sopan, ada yang nggak sopan, ada yang menganggap kita tuh kayak oke ini WO, ada yang menganggap kayak kamu tuh sama aja kayak panitia, biasanya seperti itu. Banyak sih, tapi ada kalau persentase mungkin sedikit ya untuk orang yang tidak, maksudnya tuh yang ke kitanya tuh berkelakuan kurang baik ya. Tapi so far so good sih, enak banget di WO ini. Mungkin salah satunya aku pernah nge-WO, mungkin di luar dari Palembang ya, di luar dari Palembang ya, luar kota. Jadi kita kan tahu itu kalau misalkan itu di daerah ya. Jadi pada saat aku jadi di situ aku jadi leader nge-backup untuk stopper in. Jadi kayak arusnya untuk naik ke panggung ya. Karena memang numpuk, posisi tamunya itu hampir 2.000 3.000-an ya kalau nggak salah ya. Di daerah memang banyak undangannya ya memang biasanya. Terus aku langsung didorong sama bapak-bapak. Katanya terlalu kelamaan karena posisinya ya kalau misalkan kita udah akhir acara kan pada saat tamu undangan mau ngasih salam atau foto, itu kan kita kasih berhenti sejenak ya Kak. Nah jadi pada saat pas kita ngalang ya, maksudnya menghadang untuk jangan naik ke atas panggung, menjeda, ya dikasih jeda. Aku didorong Kak sama bapak itu, sama bapak itu bilang kamu ini gimana nggak becus ini segala macam lah pokoknya gitu Kak, dengan kata-kata yang kasar. Ya kita sebagai WO kan harus tetap senyum, ya harus keep tetap smile, keep ya. smile. Walaupun di dalam hati dongkol ya. Apapun kondisi dan situasinya ya. Betul, karena kita kan pertama kali bukan hanya untuk membantu wedding dreamnya klien ya, tapi kita harus juga mengatur emosi, berattitude baik juga. Pelayanan ya. Iya betul, karena first impression orang itu melihat kalau WO tuh harus bagus gitu. Harus bagus. Iya, nggak kayak mentang-mentang dia yang ngurus acara, kita yang seenak-enaknya, karena kan ya balik lagi klien yang punya acara. Benar. Gitu. Jadi memang mindset para tamu undangan, apalagi yang misalkan yang belum pernah memakai WO sebelumnya, mereka tuh kadang berpikir keluarga bukan, siapa-siapa bukan, kok ngatur-ngatur katanya. Itu Tapi di balik itu kan kita kan sudah ada MOU-nya langsung dengan klien. Kita membantu wedding dream-nya, kita juga mengurus segala sesuatunya terkait acara. Tapi kalau yang seperti itu biasanya pertama-tama memang agak dongkol ya. Tapi kalau semakin ke sini kita udah semakin terbiasa. Jadi mengalami hal tersebut tuh kayak lah biasa itu udah tiap minggu Bener. Oke, nah kalau Rindy gimana Rindy? Apa hal yang kamu temukan yang mungkin seru atau mungkin berkesan selama ngejob? Paling yang rese aja sih Kak. Yang rese gimana nih? Kebanyakan sih kalau yang rese ini bagian dari bukan keluarga, bukan panitia, orang toh itu tamu gitu Tamu biasanya. juga, Kalau panitia keluarga mereka udah tahu nih, udah tahu kita kerjanya gimana gitu kan. Jadi udah tahu prosedurnya kita tuh apa aja nih yang bakalan kita lakuin. Nah, jadi palingan yang itu tamu sih.
Paling tamu ya. Menghandle tamu tuh memang apa namanya sedikit susah juga. Oke. Tapi dengan kita kompak dengan tim juga, biasanya saling support ya, saling bersinergi. Biasanya juga bisalah menghadapi hal tersebut ya. Apalagi kalau misalkan kita memang sudah terbiasa dengan situasi itu. Oke, baik. Nah, kalau Bintang gimana Bintang? Kalau Bintang kalau ngejob gitu, Bintang notabene kemana nih? Atau mungkin kayak seringnya di posisi apa? Job desk-nya Ya, job desk-nya gitu. Kalau untuk job desk sih Bintang sering ke stage manager sih kan. Stage Karena manager. stage manager itu ya dibilang susah tapi enggak. Dan juga kita itu lebih ke banyak di panggung ya. Jadi ketika hal yang nggak bisa di hal yang resenya kayak ketika salaman sih. Ketika salaman itu kan banyak nih tamunya tuh antri. Dan juga ada yang mau foto. Nah, ketika mau foto ini kebanyakan tamu undangan kayak bapak-bapak, ibu-ibu kan mau cepet-cepet pulang. Jadi suka bilang cepet kita mau pulang. Tapi Bintang tetap senyum, dalam hati sih dongkol sih. Semua orang mau cepet pulang. Tapi untuk hal yang serunya sih Kak, serunya kalau kita dapat tips sih. Iya. Dapat komentar bagus. Setuju. Itu dari keluarga. itu di luar dari job ya. Langsung hilang. Bener. Jadi kayak merasa diapresiasi gitu. Betul sekali. Oke, baik. Wih, seru banget nih, baru awal ya. Nanti kita lanjutin lagi perbincangan kita masih bersama Renat Project dan masih juga bersama dengan topik kita pada hari ini, Weekend Produktif ala Renat Project. Tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Alangkah tinggi si pohon randu penuh berduri. Janganlah sedih dikala rindu, mari bernyanyi, mari menari. Janganlah sedih dikala rindu, mari bernyanyi, mari menari. Pohon randu penuh berduri, tumbuh serumpun si kayu jati. Mari bernyanyi, mari menari, jangan biarkan sedih di hati. Mari bernyanyi, mari menari, jangan biarkan sedih di hati. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Tunggu serumpun si kayu jati.
negara, juga bisa membangun kota. Kalau ada yang berwisata bisa maju kaitnya banyak, tanpa keluarga negara juga bisa membangun kota. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. 35 menit lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya di Iman Bebrado. Kita masih bersama dengan kawan-kawan dari Renat Project dan masih dengan topik yang akan kita bahas tentang weekend produktif ala Renat Project. Kita sapa kembali ketiga narasumber kita. Halo, selamat pagi. Halo. Masih aman semua ya? Aman dong. Oke. Kalian tipikal yang suka lagu-lagu daerah nggak? Iya. Suka ya? Suka juga. Oke. Kalau Renat suka lagu apa kalau daerah? Ada yang tahu nggak misalkan lagu daerah satu gitu? Paling petang-petang ya. Oh, petang-petang, lagu dari karena Lahat ada, ya? Ya karena ada ini ya Kak, waktu SD kan ada ulangan ya, pakai lagu daerah. Nah itu lagu petang-petang yang aku bawain. Dan nilai aku paling besar di kelas ya gitu. Tapi emang kayaknya darah seninya emang dari kecil ya Renat. Untung ini nggak jadi biduan. Oke, baik. Kita kembali lagi ya ke topik kita pada hari ini, weekend produktif ala Renat Project. Nah, kalian tadi kan di awal sudah cerita semua nih tentang kesibukan masing-masing. Tentunya agak sedikit kewalahan nggak mengatur waktunya kalau misalkan ada job misalkan yang beberapa titik gitu. Terus Renat juga terkhusus ada diharuskan untuk bekerja. Itu Renat gimana bagi waktunya? Kalau untuk tabrakan ya, maksudnya tabrakan untuk di acara wedding itu kalau tabrakan sama kerjaan yang utamanya Renat itu enggak tabrakan kan, karena kita di wedding ini mainnya di weekend. Nah kalau Renat sendiri ini udah kayak punya mindset kayak Senin sampai Sabtu aku kerja yang utama, terus di Minggu aku fokus di wedding. Di side job tadi. Iya, karena memang mau nggak mau harus Minggu aku ambil wedding. Oke. Tapi lihat kesehatan dulu ya Kak. Kalau misalkan memang udah 1 bulan gempur itu wedding di setiap hari Minggu ada, mungkin ada 1 hari Minggu yang aku nggak ngambil job karena mau istirahat ya, mau rest dulu. Oke. Gitu. Tapi memang anak-anak WU nih fisiknya pada kuat-kuat ya. Sebenarnya. Karena udah terlatih. Sudah terlatih. Iya. Apalagi kalau misalkan kita ambil job dari akad. Akad tuh biasanya matahari aja belum terbit. Betul, dari subuh Setengah 6 kita udah caw gitu kalau Betul, ke Kak, Palembang ya. Demi wedding dream para klien tadi. Tapi ya memang itu salah satu amanah yang harus kita emban ya. Untuk di setiap paginya kalau misalkan kita ada job wedding. Nah, kalau dari Rindi sendiri gimana Rindi? Rindi pernah kewalahan misalkan mengatur waktu antara usaha tadi dengan wedding ini? Di florist dan juga untuk florist kan kalau lagi rame wisuda nih rame tuh. Nah paling Rindi nerima PO karena sistemnya PO jadi dibatasin. Oh dibatasin. Tergantung kesanggupan aja ya. Benar. Oke. Jadi di usaha ini Rindi dibantu juga atau sendiri? Sendiri Kak. Sendiri. Iya. Jadi membuat apa-apanya tuh sendiri. Bener. Oh iya luar biasa loh. Berarti ini cuannya untuk dia sendiri ya, nggak bagi-bagi berarti. Ini Rindi gimana nih? Usahanya sudah bentuk toko atau mungkin Udah PO toko. atau gimana? Udah toko, ada juga yang ready stock dan juga masih nerima PO. Masih nerima PO. Oke, baik. Lancar luncur ya pokoknya ya Rindi ya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan intinya. Ya, biar semuanya bisa berjalan lancar. Nah, kita ke Bintang lagi nih. Bintang tentunya dengan aktivitas yang seabrek-abrek, apalagi Bintang ini bukan hanya mengurus WO tapi all package juga nih. Benar sekali Kak. Jadi para vendor-vendor ini juga tergantung dari Bintang juga terkadang yang menghandle-nya ya. Benar. Bintang gimana? Pernah merasa ada satu kejadian misalkan kayak kewalahan di satu job atau gimana? Kalau ngatur waktunya sih Kak pada saat sekolah nih Kak. Tapi kalau sekarang udah tamat sih. Oke. Pada saat sekolah kita kan sekolah itu Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Jumat itu kan
berarti Sabtu Minggunya free kan. Jadi pernah dapet job itu Jumat Sabtu Minggu. Tapi kan kalau hari Jumat sekolah itu kita pulang jam 12 kan. Jadi kita bisa ngambil job akad yang sudah sholat Jumat. Jadi bisa ngebagi waktunya tuh nggak kewalahan. Tetap masih produktif di sekolah, tetap aktif, nyari uang juga tetap aktif. Sama jadi laju dapat semua. Oke. Nah, jadi Bintang gimana Bintang? Apa namanya yang Kak Pilih pengen tahu dari Bintang ini mungkin menjaga imun tubuh kali ya. Karena setahu Kak Pilih Bintang ini memang warawiri setiap harinya kayak ada aja gitu yang dikerjain ya. Bintang gimana Bintang kalau menjaga kesehatan ala Bintang nih gimana? Kalau menjaga kesehatan tuh makan makanan yang sehat sih Kak. Makan yang teratur, jaga pola tidur, tidurnya tepat waktu, dan juga jangan lupa minum vitamin. Karena kalau kita minum vitamin tuh imun tubuh kita itu bisa lebih semangat lagi Kak. Lebih stabil ya. Lebih stabil. Oke, baik. Berarti memang vitamin juga harus beriringan juga ya dengan aktivitas apapun yang kita lewati tentunya. Nah, kita kembali lagi ke Renat Project. Jadi Renat Project ini dari bulan berapa tadi? Maret ya? Dari Maret. Iya. 2025. Iya, tahun ini. Oke, sudah banyak job yang digarap kah kira-kira? Alhamdulillah. Sudah banyak, tapi masih hitungan jari ya. Kan berproses tadi. Iya, betul sekali. Oke. Jadi semua jobnya lancar kah atau mungkin ada sesuatu yang ditemukan di lapangan yang kira-kira evaluasinya sangat besar ada? Alhamdulillah untuk semua job berjalan dengan lancar, semua klien juga puas karena kan kepuasan klien itu yang utama Kak. Nah, untuk semuanya ya lancar sih. Dari kita kan ada dari tahap geladi, terus juga ada dari tahap meeting, terus juga ada di hari yang langsung kayak gitu. Jadi aman ya. Oke, baik. Tentunya di WO ini bukan hanya satu atau dua orang, pasti banyak sekali jobdesk yang sudah ditunjuk ya untuk para leader tentunya yang menunjuknya. Nah, kita ke Rindi kali. Rindi, kalau Kak Pilih boleh tahu di sebuah WO itu ada posisi apa aja, Rindi? Untuk WO biasanya yang utama itu leader, yang kedua itu ada runner. Oke, kalau leader itu fungsinya sebagai apa? Kalau untuk leader itu mobile, jadi ngebantu koordinasi sama kru, keseluruhan sama acara pengantin dan keluarga. Selanjutnya ada runner juga ada dua, yaitu runner VIP dan juga runner talent. Dan juga ada asisten bride. Selanjutnya ada state manager. Yang seperti Bintang tadi ya? Iya benar. Satu lagi ada musik director. MD. Iya. Berarti itu posisi-posisi penting yang harus ada di WO. Tapi biasanya kalau kapasitas tamu undangannya banyak dan biasanya SDM WO-nya juga banyak ya. Iya. Karena misalkan tamunya 3.000, kalau tim WO-nya berlima bisa pingsan kali ya. Betul Kak. Nah, jadi kalian yang pasti sudah menguasai semua ya. Kak Pilih sebut aja kalian sudah leader semua, sudah menguasai tentang jobdesk WO ini. Nah, kira-kira jobdesk favorit kalian yang mana nih, di posisi apa? Kalau dari Renan? Kalau dari aku jobdesknya karena udah jadi sering leader, jadi leader deh. Oh, leader. Iya, karena tapi itu suatu tanggung jawab ya Kak, karena kita kan harus memimpin tim juga. Memimpin tim, koordinasi sama keluarga, koordinasi sama pengantinnya, terus juga sama mungkin dia ada panitia, koordinasi sama panitia. Nah, aku lebih suka yang kerja yang ribet. Aku lebih suka kerja yang ribet karena satu hal yang menantang ya. Kalau misalkan yang cuma satu job desk, tapi aku contoh ya, yang muda itu MD, musik director, cuma duduk, play musik, off musik, off kayak gitu. Dia pasti gitu ya jobnya ya. Iya, itu menurut aku lebih kurang suka. Tapi lebih sukanya yang ribet lah pokoknya. Yang ribet, menantang. Yang banyak tantangan. Betul sekali. Kayak misalkan mencari tamu VIP gitu ya. Betul.
yang mana orangnya, terus harus duduk posisinya harus sesuai Ya, gitu. betul sekali, Oke. Kakak. Tapi Kak Pilih yakin di semua job desk itu pasti mempunyai fungsinya masing-masing. Betul sekali. Misalkan kayak MD, kalau MD kan dia bisa merubah suasana tuh menjadi haru, seneng, terus juga lebih happy lagi. Segala sesuatunya pasti akan didukung juga oleh MD ya. Oke, kalau Rindi gimana Rindi? Sebelum jadi leader kamu kemarin debutnya di mana dulu? Rindi sebelum jadi leader sering ditaruh jadi state manager. OSM ya. Iya. Oke. Jadi emang fashionnya di situ Oh, karena nggak duduk karena SM. Iya, bener kan? Jadi sering ngobrol juga sama pengantin. Make sure mereka tuh aman waktu di panggung gitu. Oke, tapi sebenarnya tanggung jawab dari SM ini besar juga ya karena dia kan show up depan panggung ya. Jadi ya memang dia selain MC, SM juga disorot biasanya Iya, kan. betul. Jadi segala gerak-gerik itu kita diperhatikan. Oke, jadi itu juga bisa kalian pelajaran juga ya untuk kalian untuk tampil ke depannya lebih baik lagi. Nah kalau bintang mah sudah hatam semua ya dia ya. Oke, kalau bintang mungkin Kak Pilih mau tanya. MD sudah oke pasti ya, yang Udah lain-lain sudah oke. Apa namanya? Yang biasa ya, standby. Standby juga udah oke. Jangan-jangan pasang sunting juga bisa. Oke, tapi kalau bintang ini memang sudah terlatih semua ya. Mungkin nantinya dia akan merambah ke WO sendiri juga kan nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tentunya untuk saat ini masih membantu orang tua ya. Masih membantu orang tua. Tapi memang job dari WO Bintang ini nggak pernah putus sepertinya ya. Betul, Kak. Selalu ada. Saking selalu adanya dibagi-bagi juga rezekinya ke kita ya. Alhamdulillah. Thank you Bintang. Thank you Bintang. Sangat luar biasa loh, salah satu WO terbaik di Kota Palembang tentunya ya. Oke, nah mungkin Kak Pilih mau tanya dari Bintang tips untuk para pemula gitu, para pemula mungkin generasi seperti kalian yang pengen juga merasakan vibe menjadi seorang wedding organizer ataupun kru, kira-kira tipsnya apa dari Bintang yang harus mereka miliki dulu? Tipsnya buat anak-anak sekolah yang baru tamat yang ingin ikut WO, mungkin harus berani ya sih Kak. Berani, harus pede. Karena kita di wedding organizer ini kita harus selalu tetap tersenyum, harus selalu ramah. Mungkin tips awalnya itu aja dulu sih Kak. Untuk selanjutnya pasti kalau kita udah terbiasa nge-WO, udah tahu job desknya, mungkin udah bisa. Sudah bisa ngeblend ya. Oke, baik. Tentunya memang betul kepercayaan diri itu nomor satu. Terus juga mental, nggak boleh juga kita gugupan ngadapi wong ya, istilahnya kalau bahasa Palembang itu. Jadi kalau misalkan sudah berani terjun di WO ya harus totalitas. Karena kalau misalkan kita udah totalitas, kita akan diajak lagi. Betul sekali. Dan semua itu akan berkepanjangan. Dua sih Kak. Dua, totalitas dan loyalitas. Loyalitas betul. Kita nggak bisa ngajak kru yang misalkan kakak aku mau pulang duluan ya. Oh ini iya, nggak bisa. disiplin juga nah. Iya, ditambah. Karena kan namanya tim ya, datang bareng-bareng, pulang juga bareng-bareng. Iya, apalagi kalau leadernya Kak Renat. Kayaknya punya aturan sendiri ya. Harus ada. Kalau Kak Renat yang leader itu setiap minggu pasti aja dress code-nya itu bermacam-macam. Iya. Harus tampil on point dong. Iya betul. Karena kan kita pertama kali yang dilihat kan fisik dulu, Bener. penampilan dulu. Jadi kalau misalnya kita udah matching, udah oke, pasti orang lihat kayak, wow ini WO-nya keren banget. Oh bajunya seragam nih. Terus ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya kan? Apalagi kalau kinerjanya bagus. Nanti para tamu kan pasti nanya kan sama klien atau pengantinnya, itu kalian pakai WO apa? Terus ini IG-nya apa? Ada IG-nya. Mau ini dong, ternyata dikepoin RPWO dulu. ternyata ya kan. Langsung tuh DM booking ya kan. Booking langsung deal gitu. Langsung deal kayak gitu. Langsung booking deal nggak nego lagi. Betul. Pasti itu yang pertama gitu. kali. Kalau Renat ya sebagai leader, maka yang diperhatikan itu ya satu pembagian job desk, kedua pembagian info untuk dress code.
Oke. Untuk kinerja itu mengalir ya. Untuk anak baru pasti Renat bimbing. Kalau untuk yang udah senior lah, pasti dia udah tahu job desk-nya apa. Tinggal di briefing aja di sebelum acara atau pas di gladi kita gladi H-1 biasanya. Nah itu tinggal di briefing aja ya. Untuk yang senior pasti udah tahu. Untuk yang anak baru atau pemula itu pasti aku tetap bimbing di hari H-nya kayak gitu. Benar. Oke, jadi memang berproses lah ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau dari Rindy sendiri, Rindy selama nge-WO ya, Rindy punya kebiasaan mikro nggak? Misalkan kebiasaan kecil yang mengubah Rindy setelah Rindy ikut WO ini. Kira-kira aku jadi seperti ini gara-gara aku ikut WO. Terbiasa apa misalkan gitu? Yang pertama sih jadi berani banget ngomong. Itu poinnya ya. Terus apa lagi? Ngadepin orang tuh nggak kikuk lagi. Mana? Terus bangun pagi. Bangun pagi. Oke. Biasanya kita habis subuh tuh masih leye-leye. Ini harus subuh udah mandi, udah sholat langsung caw. Oke. Jadi kayak udah terbiasa gitu ya. Biasa, bener, itu kebiasaan baik tuh yang apa namanya yang langsung didistract oleh kita nge-WO tadi. Benar. Oke. Kalau Renat kebiasaan kecilnya Renat yang mengubah Renat saat ini setelah Renat mengikuti dunia per-WO-an ini. Disiplin waktu. Jadi biasanya kan kalau contoh kayak sekolah atau apa itu ya kadang telat ya. Jadi kalau untuk sekarang ini lebih kayak on time kayak gitu. Jadi itu walaupun hal kecil tapi mengubah untuk masa depan itu bagus. Nah, jadi untuk anak-anak baru pemula yang kurang disiplin, ayo ikut WO biar disiplin kayak gitu. Biar melatih kedisiplinan ya. Betul. Oke. Nah, kalau Bintang, pertanyaannya untuk Bintang mungkin pengaruh kali ya. Pengaruh dengan Bintang aktif di dunia WO ini kira-kira berpengaruh nggak dengan sosial media Bintang? Terus juga ada nggak yang nge-DM pengen ikut? Gimana Kak caranya Kak? Misalkan bisa ikut WO itu gimana Kak misalkan? Kalau untuk itu sangat berpengaruh sih Kak, karena personal branding ya, kita lebih banyak dikenal nggak hanya satu WO lain juga, terutama MC, vendor-vendor dekor, MUA dan selain sebagainya ya, itu sangat berpengaruh banget untuk personal branding kita kalau kita ikut WO. Oke. Gitu Kak. Oke, jadi mudah dikenal orang juga ya. Benar, mudah dikenal orang juga. Jadi lebih banyak relasi. Kalau kita ikut WO itu lebih banyak relasi. Oke. Jadi kalau seumpama Bintang nikah juga itu banyak relasi. Banyak relasi, banyak lah papan bungonya ya. ya. Benar. Banyak yang support. Banyak yang support. Jangan-jangan endorse juga Kak ya. Saking lah banyaknya relasi tadi. Selebgram Palembang. Selebgram Palembang. Iya, oke. Tapi WO ini juga tidak menutup kemungkinan untuk membuka jalan untuk masuk ke dunia entertain kali ya. Iya. Karena ini kan keterkaitan ya. Keterkaitan menghadapi orang. Terus juga misalkan kalian sudah ada pengalaman ngadepin orang atau mungkin berbicara depan umum, bisa juga nanti ikutan ke pageant ya. Benar karena ini kan Kak. berkesinambungan ya. Iya. Nah, semuanya saling terkait tentunya. Oke baik, 52 menit lepas dari jam 9, luar biasa kebersamaan kita pada hari ini. Sepertinya kurang ngobrol ini ya. Iya, masih harusnya panjang 2 lagi jam ya. ini durasinya. Oke, mungkin closing statement dari kalian bertiga. Harapan kalau Renat untuk harapan Renat Project ini ke depannya nanti mau seperti apa? Oke. Bismillah ya untuk harapan RPWO ke depannya ya semoga bisa menjadi wedding organizer Palembang yang terkenal lah ya. Amin. Yang terkenal yang banyak jobnya, otomatis kan banyak cuan juga. Betul. Juga untuk bisa membuka opportunity atau kesempatan untuk anak-anak yang pengen ada kerja sampingan biar membantu juga. Jadi RPWO juga nge-grab anak-anak yang baru untuk anak-anak pemula ya, generasi muda yang nggak harus lele, harus pokoknya kalau bisa weekend produktif karena biar dapat cuan, biar dapat amal kayak gitu. Betul. Tentunya terkenal juga dengan kualitasnya, ya, disiplinnya, dan juga reputasi WO-nya ya. Oke, baik. Sekali, dan juga bisa kita ciptakan juga track record yang baik-baik ya dari awal ya. Betul. Karena ke depan itu juga sangat mempengaruhi. Betul sekali. Oke, baik. Kalau Rindy gimana Rindy? Harapannya untuk Rindy pribadi nih dengan bergabungnya di dunia WO ini, Rindy pengen seperti apa nantinya? Rindy sendiri pengennya ke depan untuk di wedding organizer ini bisa kayak menyusul RPWO. Wih, amin. Oh, berarti udah ada arah mau ke sana ya? Iya. Lagi terus. Yang utama sih kayak pengen ajak anak-anak muda gabung sama kita. Oke. Gitu. Jadi ada kegiatan di weekend.
dan dapetin cuan. Amin, mudah-mudahan terrealisasikan ya. Amin. Oke, jadi bisa belajar sedini mungkin, apapun situasinya bisa dijadiin ilmu semua itu Dini. Dini lagi, Rindi. Ini sama Dini ya. Jadi ingat yang satu itu ya. Oke, baik. Jadi apapun situasinya, opportunity ini memang kesempatan terbuka untuk belajar. Ini karena ilmu itu kan bisa kita dapetin dari mana saja ya. Apalagi kalau misalkan kalian udah punya goal, pengen punya WU sendiri, ini tempatnya belajar. Bisa difokuskan lagi ya. Oke, kalau Bintang gimana Bintang? Harapannya ke depan dengan Bintang bergabung dengan menjadi salah satu wedding organizer ini. Harapannya sih Kak, nanti suatu saat nanti mungkin Bintang bisa buka wedding organizer sendiri ya, buka WO yang lebih besar lagi, nyambungin bisnis dari orang tua sih Kak. Iya, oke. Dan Bintang bahkan ingin juga menjadi contoh sih untuk generasi muda, generasi Gen Z ya. Gen Z ini untuk aktif sih Kak, aktif, kreatif sama inovatif. Produktif juga ya. Produktif juga, benar sekali Kak. Oke. Karena kebanyakan Gen Z sekarang ini kan lebih ke leye-leye, terus benar. juga nyaman di zona nyaman, aktif di gadget, tapi cuman scroll aja, belum tahu jati diri juga, tidak melakukan apa-apa gitu, ngabisin kuota kita laju ngerosting ya. Tapi kalau misalkan kita bisa berguna untuk orang lain, apalagi yang kita lakukan itu juga menghasilkan income untuk kita. Ya, betul. Oke, jadi itu juga bisa menjadi kebanggaan tersendiri dan bisa juga nanti bisa kita tularkan ke generasi-generasi kita, atau mungkin adik-adik kita, atau mungkin siapapun nanti ya. Oke, baik. Tapi kalau Bintang ini Kak Billy lihat dia tinggal poles-poles aja ya, tinggal inovasi aja Bintang nih, perbanyak inovasi dan juga referensi pasti bakal jadi. Benar Kak. Satu Apalagi sih Kak, satu konsisten aja. Konsisten, Iya, benar, betul. konsisten. Kalau misalkan udah konsisten, karena kan modal kan udah ada, misalkan tinggal nerusin yang orang tua. Jadi tinggal nambah referensi aja, referensi dan inovasi tadi, biar makin berkembang, makin keren lagi. Pasti jobnya akan makin banyak lagi, dan kita akan diajak juga ya. Iya, selalu pasti. Tapi Kak Pilih, awal mula Renat ikut wedding ini dari Bintang. Jadi thank you untuk Bintang. Iya sih, thank you. Iya, Dan karena sampai sekarang udah sampai buka sendiri ya. Oke, ya. Kak Billy juga banyak dibantu sih, Iya. oleh ibunya Bintang. Iya, sama ibunya Bintang juga. Terima kasih Mbak Tala. Mbak Tala, halo. Mbak Tala Ratu Ayu, terima kasih. Kak Bayu, semuanya ya. Oke, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semua. Oke, Renat, Randy, Bintang, nggak terasa kebersamaan kita harus berakhir. Luar biasa sekali obrolan kita pada pagi ini, banyak sekali memberikan inspirasi dan juga edukasi untuk para pendengar kita yang mungkin lagi monitor ya. Disapa-sapa dulu boleh, yang kalau mau yang sapa-sapa? Halo guys, ya, untuk all tim Ratu Ayu ya, untuk all tim Ratu Ayu, CV Berkah Bersama, terus juga ada teman-teman dari Lentera Wedding Organizer, ada dari Pilih Makomi WO, Mang Amin WO, RPWO khususnya untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa kita harus konsisten untuk di Wedding Organizer, kita harus kembangkan potensi dan Wedding Organizer di Palembang bersama-sama untuk menciptakan wedding dreamnya para klien-klien yang ada di Palembang, Sumatera Selatan dan di luar kota lainnya. Amin. Kayak gitu. Amin. Ada lagi closing statement dari Bintang? Ada yang mau ditambahin? Untuk seluruh kru dari Ratu Ayu ya, semoga jobnya terus mengalir. Amin. Gacor ya. Gacor. Rindi ada Rindi? Udah cukup ya. Oke, baik, terima kasih untuk kalian bertiga. Terima kasih Kak Pilih. Terima kasih Terima banyak kasih udah banyak, diundang Kak. di sini ya. Semoga next diundang lagi deh. Amin. Mudah nanti kita atur schedule lagi ya. Ya, Tenang, terima di RR ini banyak loh studio yang bisa kalian datengin, nanti ada Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 ya. Kalau Pro 3 sama Pro 5-nya nasional. Oke, baik. Nanti kita atur schedule lagi ya. Oke, siap. Yang pasti Kak. kita Terima nanti kasih. akan ngobrol lagi dengan topik yang yang terbaru lagi, dan mudah-mudahan bisa memberikan inovasi dan juga edukasi kembali ya. Oke, kalau gitu kita berempat pamit undur diri, dan juga saya juga sekalian menutup untuk rangkaian Studio Pagi untuk edisi hari ini. Saya Pilih Makomi. Saya Renata Riaman. Saya Rindi Antika. Saya Bintang Herlambang. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam See you. budaya. Selamat tinggal. Laju perahu melaju di tepian musik kita bertemu, bergandeng tangan
Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.